ini kami sedang di situs Yoni Batu Candi di daerah Bedono. Ini bersama Mas Fajar, itu Mas Eka dan Mas Bintang. Ini berupa Yoni dan serpian-serpian candi. Kita minta keterangan ahlinya. Ahlinya adalah Mas Eka. Mas, tolong jelaskan secara singkat. Sudah dari pertama kali saya berusaha ke sini itu memang posisi sama kondisinya sudah seperti ini. Terus untuk batuan-batuan candi sudah seperti ini. Nah, bisa kita lihat untuk batuan material batu yang dibuat Yoni ini sama material batu untuk komponen-komponen bangunan candi itu beda. Kalau ini terlihat jelas batu andesit lebih keras ketimbang komponen-komponen batuan candinya. Kalau ini hampir semacam batuan putih, seperti endapan ini loh Mas, endapan lahar dingin. Apa namanya Mas? Iya. Kali iya, kayak semacam endapan lahar dingin yang sudah mengeras. Ini dilihat dari kontur batunya hampir mirip dengan cor-coran. Kayak cor-coran ya Mas ya. Nah, sebenarnya Yoni dengan model seperti ini di Jawa Tengah itu banyak sekali. Kita bisa menemukan Yoni dengan model ada naga kobra, terus di atas naga kobra itu terdapat kura-kura. Cuma yang membedakan biasanya kalau di atas kura-kura itu langsung menyangga cerat Yoni. Ini kok ada patmanya ini loh. Ini patma ini. Ini kuncup patma, terus ini patma yang sudah mekar. Ini kuncupnya. Patma itu kayak lotus ya? Lotus atau teratai. Ini kondisi ini kepala kura-kura sudah putus, terpenggal, patah ya. Patah. Nah, ini ukurannya kira-kira berapa ya? Wah, belum ragu meteran ya? Tapi ini lebih dari Mas, lebih dari 120 cm-an. Ini nek sama yang di Cangkiran, jenengan pernah ke Cangkiran? Cangkiran di? Sing dekatnya terminal Cangkiran itu kan ada juga. Oh, gede hampir sama. Hampir sama. Naga kobrane mirip yang di Candi Klero. Oh iya. Strukturnya sama. Cuma enggak ada patmane. Di Klero enggak ada patmane semacam ini, enggak ada. Berarti langsung cerate ya? Langsung punggungnya kura-kura langsung cerat. Menyangga cerat. Naga Basuki namanya. Naga Basuki. Terus ini jelmaan Wisnu. Karena di antara kura-kura dengan Naga Basuki ini ada ceritanya. Mitologinya Hindu kan perebutan Tirta Amarta di Samudra Mantana. Itu yang saya tahu sih. Simple. Nah, ini gede banget Mas. Dan apakah bangunan candi ini dulu mirip atau sama dengan bangunan candi pada umumnya? Ini kita mempunyai istilahnya kayak menganalisa dengan pribadi ya Mas ya, tidak ada hubungannya dengan analisa orang lain. Jika saya pribadi kok
bangunan candi ini dulu tidak mirip dengan candi-candi seperti di Gedong Songo atau Candi Klero yang memiliki atap. Tapi kalau saya pribadi, bangunan candi ini malah cenderung ke mirip atau mungkin sama strukturnya dengan Candi Kimpulan yang ada di UII. Cuma kalau ini saya belum tahu untuk bangunan candi itu berdiri sendiri atau ada perwara atau sama ada ininya, candi apitnya. Tapi mungkin dari beberapa netizen ada yang menanyakan, kok bisa tahu bangunan candi itu tidak berdiri pada umumnya. Nah, kita balik lagi. Jika bangunan candi itu berdiri pada umumnya, mesti bakalan kita menemukan batuan candi yang lebih banyak dari ini. Lebih banyak dari ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita hitung saja, seumpama bangunan candi ini memang mirip dengan bangunan candi pada umumnya, kita tidak menemukan komponen yang disebut dengan antefik. Antefik itu ada berapa jumlahnya? Kalau seumpama di Selasar itu ada antefik sudut, tengah sudut, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 itu ada dua penempatan antara Selasar sama atap. Berarti 8 tambah 8 kan 16. 16 seumpama candi ini tidak berdiri sendiri, katakanlah lebih dari 1 atau lebih dari 2, berarti 3 antara candi induk, perwara dan apit. Berarti 8 kali 3 24. Ya kan? 8 kali 3 bener Mas ya, 24 ya. 24 itu. Masa di sini nggak ditemukan satupun antefik. Jangan mengindikasikan atau langsung ngomong mbok menawa dicolong londo ya ora mungkin. Nggak mungkin, nggak bakalan mungkin, karena adanya orang-orang Belanda. Situs-situs di Indonesia itu banyak yang terselamatkan. Nah, ya kan? Terus dilepas dari antefik. Lepas dari antefik kita ada kemuncak. Padahal setiap bangunan atap itu ada 3 teras untuk menuju ke puncaknya, paling puncak ya. Pertama, kedua, ketiga. Nah, semacam kemuncak itu atau ratna seharusnya kalau benar-benar itu setiap satu terasnya itu ada 8 kali 3 24 dengan 1 meru. Meru itu kalau teman-teman blusuker atau teman-teman yang seneng blusukan itu biasanya menyebutnya kemuncak paling atas gitu. Nah, kalau candinya ada 3 berarti 24 kali 3 itu ada berapa? Masa Dewi tidak satu pun menemukan kemuncak ataupun antefik semacam itu. Seharusnya ada, memang bangunan candi ini normal loh ya. Sedangkan bangunan candi ini sebagai contoh saja. Sedangkan bangunan candi yang ada di Candi Dukuh itu kan atapnya hilang, tapi di situ ada antefiknya. Di situ ada antefiknya. Nah, itu kan. Nah, saya pribadi, dengan analisa saya pribadi, memang bangunan candi ini tidak pada umumnya. Saya menyebutnya tidak pada umumnya karena logika saya, bangunan candi ini malah justru mirip dengan bangunan Candi Kimpulan yang ada di UII. Cuma berdirinya itu sendiri atau ada candi yang lainnya itu kurang begitu paham. Kalau lingga ini sebenarnya tetap ada Mas, karena sudah dibuat lubang pengunci dengan rapi dan sempurna. Berarti lingga ini memang ada. Cuma untuk keberadaan lingga tersebut itu di mana, saya kurang begitu paham. Entah hilang, rusak atau dicolong uang, saya kurang tahu. Yang jelas lingganya apa sudah jadi, sudah. Saya pribadi mengatakan sudah, karena ini sudah rapi. Sudah rapi. Nah, penemuan pas utuh Lingga Yoni itu jarang ya? Jarang Mas, jarang terekspos. Soalnya keterangan-keterangan di media-media seperti mungkin Belanda punya data atau seperti apa, saya juga belum pernah nemu data-data tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat ini dulu bekas ekskavasi waktu pohon beringin ini tumbang. Dan ditemukan struktur
ditemukan struktur Yang lagi. itu, yang itu. Oh. Kenapa ini tidak diteruskan? Hmm. Ya ceritanya sih, kalau ini diteruskan, batuan candi ini mengarah ke jalan. Hmm. Nah, nek sing runtuhan itu Mas, sing ya itu. Nah, kalau ini sebenarnya sudah Mas, sudah di permukaan. Sebenarnya sudah di permukaan. Bukan pindahan sing dari sini, bukan. Bukan. Kalau pindahan tidak berani Mas, soalnya masih in situ. Hmm. Dan itu pun ada undang-undangnya. Kalau in situ terus dipindah itu berarti merusak tatanan. Kita tidak tahu apa bangunan yang sebenarnya. Nah, makanya bagi rekan-rekan atau teman-teman komunitas yang tetap saya pegang tetap Dewa Siwa. Kenapa? Kemarin sudah disampaikan sama BPK, jika memang ada temuan struktur ataupun kaitannya dengan bangunan candi yang masih terpendam, entah itu masih dalam koridor apa ya, terpendam tanah tapi kelihatan sedikit, jangan serta-merta langsung mengambil lalu kita teliti sendiri lalu kita pindah, karena itu mungkin ada indikasi lain dalam keadaan rusak seperti itu. Mungkin dulu terus tertimbun beberapa material vulkanik zaman gunung meletus itu. Cuma kalau itu memang batuan itu seperti yang kita alami kemarin, longsor, dan itu benar-benar mengancam rusak atau bakalan Kelly bahasa Indonesia nih apa? Hanyut. Ya. Itu boleh kita untuk menyelamatkan asalkan dari pihak desa ada yang mengetahui, setidaknya kita lapor. Iya. Kalau kita yang lapor RT RW lalu kita pindah bareng-bareng. Pojok itu? Ini. Nah, ini ada foto nih Mas. Ada foto ini, teman-teman Dewa Siwa sudah ada yang mengupload ini. Dulu ini kan terlilit ini akar ringin. apa itu? Akar ringin sampai keangkat naik. Dulu ini posisinya di atas ringin ini. Gandul, ini istilahnya gandul di oyote gitu Mas. Apa namanya apa ini? Ini kalau saya pribadi kok unfinished ya Mas ya. Belum jadi apa jadi itu Mas, apa ini rusak? Ini masih unfinished, delalah unfinished ya delalah rusak. Oh gitu. Iya bahasanya kata-kata delalah ngono ya. Ternyata ya rusak. Ternyata unfinished kalimatnya ora jos. Jadi pemandu kok beradul. Ini sebenarnya sama Mas Kak Yoni. Nah makanya semakin terang ya Mas ya. Kenapa saya tadi menyebutkan bangunan candi ini bisa dikategorikan tidak berdiri sendiri. Kita lihat ada bangunan, ada Yoni sebesar itu. Yoni. Jelas itu bagian bangunan candi Indo. Tapi di sini ada juga Yoni. Ini bukan umpak loh Mas. Kalau ini umpak, setidaknya ada sekitar 4, bahkan 8, bahkan 12 naik umpak loh. Tapi ini saya menyebutnya tetap Yoni. Gitu. Karena lubang pengunci lingganya sudah terang, sudah terbentuk. Yang tadi Mas, maaf tadi yang saya potong mengenai penemuan cagar budaya. Itu misalnya warga menemukan itu diduga atau memang itu cagar budaya, itu prosesnya gimana? Kalau prosesnya itu harus lapor dulu. Seumpamanya salah satu warga punya lahan, dengan pengolahan lahan, seterusnya warga tersebut menemukan yang diduga cagar budaya, itu lapor ke RT dulu. Habis ke RT nanti naik ke RW, baru ke kecamatan. Untuk urut-urutannya seperti itu. Kalau tidak yo RT RW, kalau di situ memang ada pemuda yang semacam kita seneng cagar budaya, minta tolong bantuannya ke pemuda tersebut untuk memproses bagaimana sistem atau cara pelaporannya gitu. Nanti bisa disampaikan langsung ke BPK. Kalau penemuannya di Kabupaten Semarang ya berarti wilayah 10 BPK-nya itu. Kalau dulu kan BPCB, berhubung sekarang Jawa Tengah dengan Jogja itu sudah bergabung, terus diganti BPK. Kalau lapornya ke komunitas gimana?
Bisa nanti kita proses langsung kita datangi BCB tersebut, kita foto, karena sekarang untuk pelaporan itu kan kita menggunakan dokumentasi Mas, lewat foto. Oh gitu. Jadi tidak serta-merta kita membuat semacam proposal terus kita moro ke lokasi, Bu atau Pak, ini kita menemukan seperti ini, tolong tindak lanjuti. Tidak, kita sekarang diberi akses yang lebih mudah dan itu pasti akan langsung ditangani. Contoh semacam kemarin kita dapat laporan dari orang yang mancing di daerah Kedung Jati sana, terus kita tanggap, kita respon, kita foto, kita laporan itu kita lemparkan ke BPK, dari BPK tanggap, terus minta nomor kita, terus kemarin ditanggapi ada semacam kayak pengukuran, terus nanti pendataan gitu ya. Pendataan dulu, pengukuran, terus pendataan, terus kajian tentang kronologi kejadian, kenapa Yoni ini longsor, kenapa candi itu longsor, kena longsor maksudnya. Nah seperti itu, terus dicari titik temu atau titik pusatnya Yoni ini di mana keberadaannya, seperti itu. Banyak kajiannya kemarin Mas, detail dan komplit. Kalau kontak ke ini komunitas Dewa Siwa kemana? Ke siapa? Bisa ke komunitas langsung, yang ikut grup Dewa Siwa bisa langsung di upload di grup itu. Kontak atau IG bisa. IG bisa. Ya nanti tak cantum ke ini Siap. kontaknya IG Instagramnya Dewa Siwa. IG-nya Dewa Siwa atau kontak grup Respon cepat ya. Dijamin ya. Jamin. Oh. Soalnya Siap. wis ngrasake kok Mas. Wis ngrasake kok. Siap. Bisa langsung ke WA grup bisa. Oh, WA grup. Siap. Lebih baik ke WA grup aja Mas. Siap. Ya nanti dengan cari siapa yang jenengan percaya, kasih informasi langsung nanti supaya dinaikkan ke BPK kalau ada semisal ada temuan seperti itu. Oke, siap. Makasih Mas Eka. Siap.